Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok akuntansi biaya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan. Saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan tentang pengertian akuntansi biaya, tujuan akuntansi, dan pengertian biaya dan beban. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Tujuan akuntansi biaya. Yang pertama, penentuan biaya produk, mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Seperti biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang telah terjadi di masa yang lalu atau biaya historis, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan dan tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Yang kedua, pengendalian biaya. Harus didahului dengan penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk, seperti memantau apakah pengeluaran biaya sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya, dan menganalisis terhadap penyimpangan biaya dan menyajikan informasi penyebab terjadi selisih tersebut. Dan manajemen akan dapat melakukan tindakan koreksi jika dipandang perlu. Lalu manajemen puncak akan dapat melakukan penilaian prestasi para manajer bawahnya. Yang ketiga, pengambilan keputusan khusus menyangkut masa yang akan datang, seperti informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan khusus selalu berhubungan dengan informasi yang akan datang. Pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya masa yang akan datang atau future cost. Mengembangkan konsep informasi biaya dalam pengambilan keputusan seperti biaya kesempatan, opportunity cost, biaya hipotesis, hypothetical cost, biaya tambahan, incremental cost, biaya terhindarkan, avoidable cost, dan pendapatan yang hilang seperti foregone revenues. Dan yang terakhir, pengertian biaya dan beban. Biaya atau cost yaitu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya di atas. Yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, diukur dengan satuan uang yang telah terjadi atau yang secara potensial yang akan terjadi. Yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Contohnya, persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, supplies atau aktiva yang belum digunakan. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah proses yang mengelompokkan biaya-biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan tertentu. Biaya yang dapat digolongkan, yang pertama, menurut objek pengeluarannya. Yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang keempat, perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Yang kelima, jangka waktu manfaatnya. Nah, yang pertama, penggolongan biaya menurut objek pengeluarannya, yang dimana objek pengeluarannya merupakan dasar penggolongan biaya. Contohnya itu seperti bahan bakar, yang dimana semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contoh selanjutnya, penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran, yaitu dalam perusahaan kertas, yang dimana biaya-biaya yang ada itu biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, biaya zat warna. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Biaya dalam hubungan dengan volume aktivitas dapat digolongkan menjadi yang pertama yaitu biaya variabel, yang kedua biaya semi variabel, yang ketiga itu biaya semi fixed, yang keempat itu biaya tetap.
Nah, di sini saya akan masuk ke yang pertama, yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh dari biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Misalnya, untuk membuat suatu unit meja dibutuhkan biaya bahan baku 25.000. Maka bila membuat 10 unit meja dibutuhkan biaya bahan baku 10 dikali 25.000 sama dengan 250.000. Bila membuat 200 unit meja, biaya bahan bakunya adalah 200 dikali 25.000 sama dengan 5 juta. Dengan demikian, ciri biaya variabel adalah secara total jumlahnya berubah dan secara per unit tetap. Nah, yang kedua itu biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh biaya ini adalah gaji salesman yang dibayar secara tetap dan persentase tertentu dari jumlah hasil penjualan. Nah, yang ketiga itu biaya semi-fixed. Biaya semi-fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Contohnya yaitu biaya penelitian, biaya pemeriksaan, dan pengawasan produksi. Nah, yang terakhir itu yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh, biaya tetap adalah gaji direktur produksi, biaya penyusutan, gaji direksi. Walaupun perusahaan tidak berproduksi, maka biaya ini akan tetap ditanggung oleh perusahaan. Metode pengumpulan biaya produksi. Dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya. Yang pertama itu biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan bahan baku menjadi produk. Yang kedua itu biaya non-produksi, merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi dan umum. Metode pengumpulan biaya produksi. Pengumpulan biaya produksi sangat ditentukan oleh cara produksi. Secara garis besar, cara memproduksi dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu produksi atas dasar pesanan dan produksi massa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode harga pokok pesanan dan menentukan harga jual. Pengertian metode harga pokok pesanan itu biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanannya yang bersangkutan. Kemudian karakteristik untuk harga pokok pesanan yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan setiap jenis produk tidak perlu dihitung harga pokok produksinya secara individu. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok. Yang pertama produksi secara langsung dan produksi secara tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari bahan baku dan biaya tenaga kerja, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Kemudian untuk menentukan harga jual, formula yang dapat dibebankan kepada pemesanan yaitu taksiran biaya produksi untuk pesanan dijumlahkan dengan taksiran biaya non-produksi yang dibebankan kepada pesanan sehingga hasilnya taksiran total biaya pesanan. Kemudian taksiran total biaya pesanan tersebut ditambahkan dengan laba yang diinginkan dan hasilnya menjadi taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Cara menaksir biaya produksi dengan unsur-unsur biaya adalah sebagai berikut.
Taksiran biaya bahan baku dijumlahkan dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung dan dijumlahkan lagi dengan taksiran biaya overhead pabrik dan hasilnya menjadi taksiran biaya produksi. Saya akan menjelaskan tentang mempertimbangkan penolakan dan penerimaan pesanan serta memantau realisasi produksi. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Jumlah harga pokok pesanan dihitung dengan unsur biaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya produksi pesanan, di mana di dalamnya terdapat taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja, taksiran biaya overhead pabrik, dan ditotalkan menjadi taksiran total biaya produksi. Yang kedua yaitu ada biaya memproduksi, yang di dalamnya ada taksiran biaya administrasi dan umum dan taksiran biaya pemasaran, dijumlahkan menjadi taksiran biaya memproduksi. Kemudian, taksiran total biaya produksi yang pertama dijumlahkan dengan taksiran biaya memproduksi. Hasilnya menjadi taksiran total harga pokok pesanan. Memantau realisasi biaya produksi. Perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, dan taksiran biaya overhead pabrik. Maka hasil dari penjumlahan itu semua akan menjadi total biaya produksi yang sesungguhnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Feni Amanda Winanti. Untuk materi selanjutnya yaitu menghitung laba rugi via pesanan. Untuk membuat perhitungan laba rugi ataupun bruto tiap pesanan, kita harus mengisinya ke dalam suatu format sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga jual yang dibebankan kepada pemesan, kita letakkan di sebelah kredit. Untuk biaya-biaya seperti biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead itu kita letakkan di sebelah debit. Nah, untuk mencari biaya produksi pesanan itu kita harus mengurangkan harga jual yang dibebankan kepada pemesan di sebelah kredit, kita kurang dengan total seluruh biaya-biaya dan beban di sebelah debit, sehingga akan menghasilkan sejumlah laba bruto. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kartu harga pokok merupakan suatu catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi via pemesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Langsung aja. Perkiraan berarti nggak pakai diestimasi dari sini ya, kayak berarti langsung dari perkiraan aja. Iya. Oh, berarti kakek